Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luftansa Dira Rahman akan membahas tentang subbab yang akan saya bawakan adalah bab 7. Yang pertama adalah pembentukan kontrak secara online. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dan berkaitan dengan hukum. Maksudnya berkaitan dengan hukum, kedua belah pihak ini adanya keterkaitan dengan hukum. Kontrak elektronik adalah kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sarana elektronik. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui pertukaran pesan, melalui email, atau dengan mengklik ikon di situs web untuk menunjukkan penerimaan persyaratan perjanjian. Maksud dari situs web untuk menunjukkan penerimaan persyaratan perjanjian adalah misalkan kita membuka sesuatu web site dan di mana kita mengakses tersebut, kita harus setuju dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya menyinggung sedikit tentang sejarah e-commerce. Munculnya e-commerce berbasis internet dalam dekade terakhir ini, abad ke-20. Aktivitas komersial tuh memasuki era baru. Potensi internet sebagai forum baru untuk bisnis menjadi nyata setelah dibuka untuk aktivasi komersial sektor swasta pada awal 1990. Beragam transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi internet, seperti email, pesan SMS, dan pertukaran data langsung melalui formulir yang diisi di situs web dan mengklik ikon halaman web, serta transaksi jual beli barang dan jasa dalam bentuk tradisional, misalnya elektronik. Itu ada CD, DVD, peralatan komputer, dan juga kita bisa beli buku, pakaian, dan alas kaki. Dari transaksi sederhana untuk pembelian barang dan jasa, elektronik niaga telah berkembang hingga mencakup pusat perdagangan khusus industri dan sektor serta sistem pengadaan yang kompleks. Untuk mendorong pertumbuhan e-commerce yang berkelanjutan, penekanan telah ditetapkan pada memastikan bahwa transaksi online diperlakukan secara fungsional setara dengan transaksi yang berbasis kertas, sehingga transaksi memiliki efek yang sama terlepas dari apakah itu dilakukan di situs web, internet, atau di lingkungan fisik. Ya, baru-baru ini perhatian difokuskan pada penggunaan komunikasi elektronik dalam kontrak internasional dan klarifikasi pengoperasian prinsip-prinsip hukum kontrak tradisional di lingkungan online. Dan yang memberlakukan elektronik kontrak adalah Amerika Serikat. Nah, wilayahnya telah memberlakukan Electronic Transaction Act yang menghilangkan hambatan hukum untuk penggunaan komunikasi elektronik dalam transaksi dengan memperjelas bahwa transaksi tidak valid karena dilakukan di seluruhnya atau sebagian melalui alat komunikasi elektronik. Agar kontrak berdasarkan komunikasi elektronik menjadi valid dan dapat dilaksanakan, itu ada persyaratan yang biasa untuk pembentukan sebuah kontrak. Agar kontrak yang dapat diberlakukan dapat dibentuk, yang pertama adalah penawaran dibuat oleh satu pihak pemberi penawaran kepada orang atau beberapa orang lain penerima penawaran. Kedua, penawaran diterima dengan tegas dan tanpa syarat oleh penerima penawaran, dan penerima penawaran dikomunikasikan kepada pihak pemberi penawar. Ketiga, pertimbangan diberikan untuk mendukung kontrak. Dan empat, ada niat untuk terikat secara hukum dan pihak pemberi penawar. Dan keempat, yang terakhir, masing-masing pihak memiliki kapasitas kontrak untuk menjalin hubungan hukum yang mengikat. Slide selanjutnya adalah tentang penawaran. Penawaran dibuat untuk orang tertentu. Hanya orang tersebut yang dapat menerima penawaran tersebut dan tidak ada orang lain selain penerima penawaran yang berada dalam posisi untuk menerimanya. Membutuhkan kontrak melibatkan penawaran oleh satu orang, pihak pemberi penawar, baik kepada orang tertentu atau sekelompok orang, yaitu penerima penawaran. Biasanya ada sebuah tanggapan pelanggan dengan mengisi formulir online dengan mengklik tombol kirim saya setuju. Itu bukanlah merupakan penerimaan tawaran. Tawaran itu adalah sebuah iklan barang atau jasa di situs web oleh pedagang online, beroperasi sebagai undangan untuk memberlakukan sebagai penawaran yang mampu diterima oleh pengunjung situs web. Jadi penawaran ini contohnya misalkan kita menonton sebuah
situs dan di situ ada iklan. Nah, itu adalah sebuah penawaran. Slide selanjutnya tentang penerimaan dan komunikasi penerimaan. Kontrak dibentuk saat tawaran diterima. Penerimaan adalah perjanjian final dan tidak memenuhi syarat oleh penerima penawaran terhadap persyaratan penawaran. Nah, subbab ini menjelaskan tentang pengambilan langkah-langkah yang wajar untuk menetapkan apakah penerima dan penerima sebuah kontrak itu adalah wajar. Menurut Pedoman Perdagangan Elektronik Australia, itu yang pertama, mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menetapkan bahwa konsumen berusia 16 tahun. Meminta persetujuan dari orang tua atau wali anak tersebut jika mereka yakin bahwa konsumen tersebut berusia di bawah 16 tahun. Pandangan ini juga didukung oleh para komentator akademis. Selanjutnya tentang kapasitas kontraktual. Menurut hukum common law, di mana salah satu pihak tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani kontrak bahwa pihak tersebut tidak terikat oleh kontrak. Nah, masalahnya apakah suatu pihak yang bermaksud untuk menandatangani kontrak online memiliki kapasitas kontrak? Kemungkinan di mana konsumen anak di bawah umur atau orang yang bertindak atas nama perusahaan. Nah, anak di bawah umur ini tidak memiliki kapasitas untuk membuat kontrak. Nah, menurut hukum Australia, anak di bawah umur didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika kontrak tersebut diambil secara keseluruhan. Itu adalah untuk kepentingan individu tersebut. Untuk mengatasi ketidakpastian tentang penerimaan tawaran dan pembentukan kontrak dalam konteks online, situs web itu harus berisi pernyataan yang membahas hal-hal seperti waktu dan tempat tawaran dianggap diterima. Nah, agen elektronik ini adalah transaksi e-commerce yang merupakan akseptasi otomatis yang dikomunikasikan dan kontrak dibuat oleh agen elektronik dalam bentuk komputer atau diprogram secara khusus. Nah, transaksi mungkin melibatkan interaksi antara seorang dan komputer pihak lain, atau mungkin terjadi antara komputer yang diprogram secara khusus tanpa partisipasi manusia secara langsung. Misalnya di mana konsumen membuat itu penawaran dibuat. Misalnya di mana konsumen membuat program aplikasi untuk sebuah penawaran. Begitu sebaliknya, jika produsen atau yang lain membuat program aplikasi. Nah, itu untuk sebuah penawaran. Baik, slide terakhir adalah tentang lelang online. Mungkin bisa disebut sebagai warung online yang bisa kita kenal adalah eBay atau Lazada, Shopee. Nah, format yang paling sukses untuk melakukan transaksi di internet adalah itu situs web online, itu adalah eBay. Nah, eBay ini menyediakan sarana di mana produk dari hampir setiap deskripsi dapat dibeli dan dijual, dan memanfaatkan luasnya penemuan internet dari mesin cetak. Nah, bisa kita simpulkan bahwa eBay ini sama persis yang ada di Indonesia adalah Shopee, Lazada. Dia berbasis internet, kita dengan hanya setuju pembelian, kita membayar, syarat ketentuan berlaku kita setujui. Nah, untuk segala hal itu bisa disebutkan sebagai kontrak online. Nah, dua hal yang selalu diutamakan dalam perdagangan, akses dan kepastian, dicapai melalui kombinasi teknologi, internet, dan penerimaan calon pembeli dan penjual tentang persyaratan penggunaan situs tertentu dan fasilitasnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.